Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sukses buat teman-teman sekalian. Harus mulakan dengan doa dululah. Sebenarnya memang benar ini kali pertama saya mengisi Partner Sejati Meeting PSM. Kali pertama. Setelah diminta oleh upline Anda, pada saya adalah satu penghormatan buat saya untuk ketemu dengan Anda semua. Ya. Keling tidak akan bisa besar kalau kita tidak memiliki partner sejati. Truly partner. Jadi Anda ini adalah truly partner. Saya sebenarnya capek, Bu. Capek, Pak. Agak capek dikit ya. Karena saya menunggu kurang lebih daripada tahun 2002 sampai 2015, 13 tahun. Pewaris-pewaris, pengganti-pengganti barisan-barisan royal yang sedia ada ini kelihatannya masih belum ada kita ini. Kita belum ada penggantinya Pak Santoso, kita belum ada penggantinya Pak Henry, Pak Irwansyah, Pak Ribu, belum ketemu lagi. Jadi mudah-mudahan kali pertama turun padang ini, Partner Sejati Meeting ini, saya akan ketemu di dalam ruangan ini. Yang bisa menggantikan mereka itu. Ya. Apakah mereka ini hebat banget? Enggak juga. Sekarang ini hebat dari dulu sama aja. Kelihatan saya rasa Anda ini lebih kemas dan rapi daripada mereka. Mukanya lebih manis daripada mereka. Kalau dulu mereka muka tuh agak asam-asam dikit karena banyak hutang-hutangnya. Jadi Anda ini kelihatan senyum banyak, kelihatan kurang hutang ini. Ya. Dan insya Allah, tapi kadang-kadang ini perlu juga beban di pundak kita ini. Perlu juga. Kerana dengan beban inilah yang akan membuat kita bangkit berjuang. Dan Alhamdulillah dengan perjuangan yang cukup luar biasa yang telah mereka lalui. Pengorbanan yang telah mereka laluinya. Pantas mereka menduduki posisi Royal Crown Ambassador. Ini saya terkenang ya. Diibaratkan kayak macam curahan hati seorang bapa kepada anaknya. Bapaknya sudah tua. Anak-anaknya pun sudah mula lupa-lupa bapaknya kan. Jadi dia curhat lah. Hari ini saya curhat aja lah ya. Ya. Hati seorang ayah kepada anak-anaknya. Ya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Kalau dengan berdirinya saya di sini tidak membawa manfaat kepada Anda, percuma saya berdiri. Kerana saya bukan mencari popularitas, bukan selebriti ya. Saya ini cuma mencari partner-partner sejati yang benar-benar akan membuat Keling ini bisa besar. Kalau grup-grup Pak Santoso, Pak Henry, Pak Tubagus, Pak Irwansyah, mereka membawa daripada tahun 2002 sampai 2015 ini, harapan saya Anda ini yang membawa 2015 ke 2030. Mudah-mudahan. Ini harapan saya. Konsepnya kadang-kala kita merasakan apakah perusahaan kita ini sudah lama? Enggak Pak. Selagi kita menghasilkan produk-produk baru. Jadi kita masih perusahaan baru. Contoh-contoh baru-baru ini kita memperkenalkan produk kolagen, NKJ Power segala macam. Mereka juga baru jual. Jadi Anda ini sebenarnya sama kayak macam mereka. Baru mengenali produk itu. Dan pelanggan mereka yang tidak paham. Jadi ini satu kesempatan buat Anda. Tapi kadang-kadang Pak ya, saya terfikir ya, maaflah. Apabila mereka sudah ketemu Keling, mereka memperoleh kesuksesan yang cukup luar biasa. Benar ke Bu kan? Dan tanggungjawab mereka apakah sumbangan mereka kepada Keling. Sebab itu untuk Keling. Sumbangan mereka dan sumbangan saya kepada Keling. Jadi Anda ini adalah salah satu tanggungjawab kita. Tanggungjawab saya, barisan pemimpin Anda di belakang ini, tanggungjawab kami. Bagaimana untuk mengangkat Anda menjadi seorang pengusaha yang sukses di Keling ini Bapak Ibu. Ini yang kita sudah fikirkan. Baru-baru ini saya ada meeting dengan karyawan saya. Saya bilang tahun 2015 adalah tahun reformasi Keling saya bicara. Anda ngerti apa reformasi? Reformasi itu bukan bererti untuk menukarkan pemerintahan, bukan. Tapi reformasi ini adalah satu penemuan yang baru, satu perubahan yang baru, reform balik.
Kita rubah balik. Kerana kemungkinan cara-cara lama itu sudah tidak sesuai. Tapi bukan salah, sudah tidak sesuai. Kita harus mempertingkatkan cara-cara baru kita. Benar kan? Kalau dulu di zaman saya celananya bell bottom. Ini besar ini, rambutnya gini. Nari pun dulu. Tapi sekarang enggak perlu gitu. Kita begini pada cukup. Agak macam Atok Kadir itu. Lupa dia usianya sudah di kepala 5 itu. Begini dia. Orang baru. Coba tahun dulu bagaimana dia menari. Ya, kita harus rubah mengikut kemajuan semasa. Jadi reformasi yang akan kita lakukan. Saya ngomong kepada karyawan-karyawan saya dan harus Anda ikut reformasi ini. Yang pertama saya bicarakan. Setiap produk-produk yang kita memperkenalkan, kita harus membuatkan satu pelancaran secara besar-besaran. Saya bicara open. Supaya setiap leader, partner-partner sejati yang siap berjuang ini tadi, mereka mendapat satu kesempatan menangkap ikan-ikan yang banyak itu tadi. Ini yang kita lakukan. Ini yang kita lakukan Bapak Ibu. Bukan untuk happy-happy. Wah, kolagen kita keluarkan 1 miliar lebih. Wow. Miliaran, 1 miliar lebih. Wow. Engine power ini insyaAllah mulai daripada bulan Maret atau paling telat bulan April sebelum Ramadan tiba harus sudah selesai. Ini pun kita siapkan bajet di atas 1 miliar juga untuk launching produk ini. Ini kita lakukan ini. Ini satu reformasi. Reformasi. Ya. Anda siap enggak reformasi? Jangan Anda suruh rubah saya, udahlah. Tapi saya siap. Macam Pak Gadir ngomong apa? Merantau. Benar kan? Kalau merantau saya ingat pantun Melayu. Saya enggak tahu kalau bahasa Malaysia mengkuang tu yang bikin tikar tu tikar enggak? Nganyam itu kan itu mengkuang itu, yang duri-duri itu mengkuang. Mengkuang puan, mengkuang melipat gitu ya. Mengkuang hamba, mengkuang layu. Sudah layu lah. Dagang tuan, dagang bertempat gitu lah. Dagang hamba menumpang lalu. Ini pantun orang yang sudah patah hati lah. Saya ni dagang. Saya ni perantau. Seharusnya yang kerja lebih keras ini adalah Anda, bukannya saya. Benar kan? Tapi enggak apalah. Kerana saya anggap Indonesia pun adalah negara saya juga, negeri saya juga, maka kita sama-sama berjuang. InsyaAllah. Ya. InsyaAllah. Impian saya sebenarnya, impian saya cukup sederhana. Sederhana Bu. Sederhana Pak. Sebab itu Anda tidak perlu impian yang besar-besar. Sederhana, kecil-kecil impian. Sederhana saja. Waktu saya datang ke Indonesia, impian saya, satu hari nanti saya bisa berbicara dengan 1,000 orang. Itu saja impian saya. Enggak besar impian saya, 1,000 orang. Sekarang ini, anniversary 10,000 orang. Ya? Itu impian saya. Yang kedua impian saya apa? Omset. Kalau bicara omset, saya dapat dalam 5 miliar pun, Alhamdulillah, 5 miliar. Sekarang, Alhamdulillah. Jadi, enggak perlu besar-besar sangat impian kita. Sederhana. Impian ini harus dilakukan bertahap. Bu. Jangan terus kita mau pergi ke bulan. Jangan. Bertahap. Kita harus ada short term, intermediate, long term. Short term kita, bagaimana caranya untuk menjadi seorang partner sejati. Enjoy juga ya ngomong depan-depan partner sejati. Sebab anda ni mungkin semua positif lah. Jadi aura anda ni pergi ke saya. Kerana saya dipesan oleh Pak Tu Bagus. Pak Tu Bagus pesan dengan saya. Dia bilang, Pak, kalau bisa Bapak bicara kayak macam 10 tahun dulu. Inilah cara saya 10 tahun dulu. Inilah saya bicara saya. Ya, cuma dulu kurang gantengnya, sekarang agak lebih ganteng dikit lah. Tapi ingat saya boleh. Ya. Mimpi bawa Kelly. Kelly. Sederhana saja impian, sederhana saja. Jadi yang pertama, short term Anda untuk menjadi seorang partner sejati. Ikut peraturan-peraturan partner sejati. Presentasi minimal, kata Atok Kadir. Minimal, kata dia. 30 kali sebulan. Minimal, katanya. Minimal omset 400 BV per bulan. Minimal, kata dia. Ini partner sejati. Benar-benar fokus. Tidak melirik ke tempat lain. Ini partner sejati. Ini teman sejati. Baru kita, ini, lihat ke sini. Ini sulit. Kerana untuk menikmati satu kesuksesan Bapak Ibu, bukan segampang
untuk membalikkan telapak tangan. Kalau gampang banget sukses ini, Anda pergi ke pasar nggak ada orang yang jual ikan lagi. Cuma gabung keling, gampang banget suksesnya hari ini. Oh itu, supir taksi nggak ada lagi, semua keling aja. Benar. Jadi sebenarnya kesuksesan keling ini cuma milik kepada orang yang benar-benar siap berjuang. Dan kesuksesan ini, perjuangan ini, besarnya kesuksesan Anda tergantung kepada besarnya pengorbanan Anda. Anda lagi banyak berkorban, insya Allah lagi besarlah nanti hasilnya akan Anda perolehi. Jangan Anda mengorbankan orang sudah. Jadi banyak yang masa-masa terkorban nanti. Kita benar-benar membangkitkan semangat mereka itu tadi. Insya Allah, kayak macam saya sejarah hidup saya lah. Ini cerita benar ya. Ini cerita benar ya. Saya ini pernikahan saya sudah berapa lama ya? Sudah 19 tahun menikah. Tapi kira-kira 15 tahun yang lampau, 14 tahun yang lampau, baru saya dapat seorang anak lelaki. Sekarang baru berusia 5 tahun. Baru-baru ini dia datang ke rumah saya ke Jakarta. Datang ke sini lah, ini pun rumah dia juga. Dia sering main dengan saya. Kemarin dia pulang. Saya masih terbayang-bayang dia panggil saya papa. Wajah-wajah terbayang deh. Tidur di samping saya masih terbayang-bayang. Tidur sendiri di Cibubur itu menitis air mata. Ini cerita benar lah ya. Jadi intinya, bila kita datang ke Indonesia ini Bapak Ibu, ini sederhana aja, sederhana aja. Kadang-kadang jangan kita, ini dalam hadis ini ya, maaf lah ya. Saya bukan mau mengajar Anda hadis, tidak. Saya ini bukan ustaz. Kepada yang muslim ataupun yang non-muslim, perkara yang benar dan baik, mau nggak mau kita harus ambil. Ya, yang tidak baik kita buang. Tidak semesti yang semua keluar dari mulut saya ini yang bagus. Tidak semestinya begitu. Kerana maklumlah, al-maklumlah ya. Hamba Allah yang serba kekurangan. Yang baik datang daripada Allah katanya. Waktu saya mulai datang ke sini, belum ada orang yang sukses. Belum ada orang yang sukses. Marketing plan. Yang membuat marketing plan itu, presentasi marketing plan itu Bapak Ibu. Dulu posisi saya dirut, direktur utama. Ke rumah orang saya bikin presentasi. Sampai ada orang komplain, mobil pun kijang standar. Sampai ada hamba Allah komplain. Pak, enggak enak rasanya duduk pakai kijang standar. Saya ngomong kepada mereka, orang yang komplain itu, kalau gara-gara saya pakai kijang standar, orang mau gabung dengan keling itu, biarlah dia jangan gabung, saya bicara. Karena saya bukan menjual mobil. Saya sebenarnya cuba untuk berkongsi keikhlasan dan ketulusan saya bagaimana untuk mencipta kesuksesan di keling ini. Dan saya tidak pernah mengatakan kepada Pak Henry Rikianto, Pak Tubagus, Pak Syauqi yang ada di belakang itu, Pak Condro, Reza Al-Fatah. Enggak pernah saya ngomong kepada mereka, nanti you bisa dapat 100 juta per bulan. Enggak pernah. Yang saya berani ngomong, insya Allah 20 juta bisa. Insya Allah. Itu saja yang saya bicarakan. Dan mereka itu lebih hebat daripada saya. Mereka berani mengatakan kepada Anda, bisa dapat 1 juta. Saya enggak berani. Saya ngomongkan 10 juta, 20 juta. Kerana saya rasa, ini yang Anda butuhkan sekarang. Benar kan? Ini Anda butuhkan sekarang. Benar kan? Anda pergi ke rumah Pak Henry Rikianto. Ataupun Pak Santoso, Pak Irwansyah. Anda pergi ke rumah Pak Henry itu. Rumahnya itu indah. Cantik kan? Cantik enggak? Kan? Hebat enggak? Saya tanya Anda secara jujur lah. Kita jujur lah. Anda jangan takut kepada apa yang ada di belakang itu. Apakah Anda termotivasi dengan kesuksesan mereka itu? Ya? Saya rasa enggak. Saya jujur saya enggak. Sebenarnya Anda terkesan dan termotivasi kepada mereka itu disebabkan mereka sudah sukses pun bisa menganggap Anda ini sebagai teman-teman mereka. Rendah hati mereka itu. Benar kan? Coba kalau dia ngomong, dia datang ke rumah Anda. Lihat rumah saya. Kamu yakin enggak kamu bisa dapat rumah gini? Anda pun rasa, udahlah. Tapi cara dia ngomong itu, dia benar-benar meletakkan level yang sama tahap dengan Anda itu yang membuat Anda terkesan. Dan Anda mau satu impian, satu hari nanti Anda juga bisa menjejaki kesuksesan beliau itu. Benar kan? Bisnisnya sederhana Bapak Ibu, cukup sederhana. Yang pertama, kita harus menjual produk kita, benar kan? Kita harus menjual produk, sebab
Anda tidak akan bisa mendapat penghasilan kalau Anda tidak menjual produk. Sebab itu kalau dahulu panas-panas sejati sekalian, tanya mereka-mereka di belakang itu. Tapi kadang-kadang mereka langgar juga perintah orang tua kan. Akhirnya mereka terima kesannya sekarang ini. Dari dulu saya ngomong, tolong jangan ngomong tutup poin saya bicara. Ngomong jual saya bicara. Karena tutup poin satu hari nanti orang akan belanja 400 BB tapi dia tidak jual produk itu. Kan? Karena orang-orang baru ini mereka harus mendapatkan hasil mereka dengan menjual produk-produk kita. Produk ini. Dengan keuntungan langsung inilah mereka bisa menikmati kehidupan. Dan mereka juga bisa gunakan uang keuntungan langsung ini sebagai uang operasional mereka. Jadi kalau anda suruh dia invest, akhirnya dia nggak punya uang, dia minta utang dengan anda, anda tidak mau kasih, kabur dia. Dia ngomong apa ini jelek kata dia. Karena tidak mau kasih utang kepada dia, benar kan? Jual produk itu. Konsep jualannya saya ngomong mereka gampang saja. Jangan stres lah, jangan stres. Kita jangan malu menjual Pak, Bu. Jangan malu, jangan. Sebab menjual ini adalah sunnah. Sunnah ya. Kepada orang Muslim ini adalah sunnah. Sunnah itu membawa arti apa yang dilakukan oleh Rasul kita ikut, itu sunnah namanya. Sunnah, dia juga seorang businessman, jual juga, dia menjual. Tapi kadang-kadang cara dia menjual, ini ada orang tanya kepada saya. Tiba-tiba orang tuh nggak punya uang. Tapi dia ingin beli produk kita. Karena dia butuhkan produk itu. Sebab kita menjual produk, jangan sesekali mempunyai satu niat untuk mencari keuntungan. Niat kita adalah yang kita jual ini karena kita yakin bahwa dia benar-benar membutuhkan produk ini. Sebab kita harus mengasuh produk knowledge. Kita lihat orang tu cemerut aja, suami isteri sering berantem, minimal kita sudah paham apa produk yang paling cocok buat mereka itu. Benar. Triknya, ini trik yang kita belajar melalui case system ini. Triknya ngomong lah. Wow, ini Kelly ada satu produk baru. Ini. Wah, ada satu teman saya, dia pakai gini. Waduh, tiap malam Jumat. Katanya gitulah, kurang lebih kayak gitulah ya. Tapi minimal dia pakai 1 bulan kan. Oh, manalah tahu abang kan mempunyai teman-teman yang membutuhkan produk ini. Contohnya lah, jangan ngomong dia gitu kan. Oh. Tiba-tiba dia nggak punya uang, tapi dia benar-benar butuhkan produk ini. Di sini adalah satu tantangan kepada keikhlasan Anda. Anda mampu ataupun tidak memberi produk itu kepadanya. Benar kan? Kalau Anda mampu, Anda mau kasih gratis pun itu urusan Anda. Benar kan? Ataupun Anda suruh bayar 3 kali pun urusan Anda. Sebab orang itu nggak mampu. Benar kan? Tapi yang salahnya, sebagai seorang panas sejati, Anda menjual produk murah itu untuk mendapat keuntungan. Itu salah. Itu haram hukum dia. Tolong jangan jual di bawah harga itu tadi kepada toko-toko. Karena bila Anda menjual di sana itu tadi, Anda telah melanggar akad yang telah Anda tanda tangan itu tadi. Itu akad itu. Akad itu bukan setakat kita salam saja, tanda tangan itu. Maka saya mematuhi, bersetuju dengan setiap peraturan yang terkandung di dalam starter kit. Salah satu yang kita cari dalam starter kit itu, Anda tidak boleh merubah produk, keadaan produk, harga segala macam itu Anda tidak boleh merubah. Kalau Anda mau kasih gratis, apa itu urusan Anda lah. Kerana Anda mau infak, itu urusan Anda. Itu di sana Anda melakukan ini, maka hukumnya haram lah. Tolong jangan lakukan itu. Jadi mula Anda lapor kepada Keling bagaimana ini sebenarnya yang melakukan ini Anda juga. Panas-panas sejati sekalian, jangan lakukan itu. Kita harus buat yang benar. Kita harus sayang kepada produk ini. Kita harus sayang kepada produk ini. Ya? Sayang kepada produk ini. Ya? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita membicarakan tentang reformasi ini tadi, nunggu saja Bapak Ibu. InsyaAllah, kemungkinan target saya, ini target ya. Kita harus mempunyai satu target. Gak macam Anda lah, mempunyai target untuk menjadi seorang Emerald Manager, contohnya lah. Saya juga mempunyai target. Target saya Juni insyaAllah. Website saya akan wujudkan satu website yang baru. Saya wujudkan satu web punya department lah, IT department yang beda dikit. Jadi dia akan membuat satu web kita
yang cukup luar biasa supaya orang akan sentiasa berinteraksi. Student itu segala macam gitulah. Dan kita akan membuat konsep online purchasing juga. Online purchasing. Kerana kita tidak boleh tinggalkan online purchasing ini. Kita tidak boleh tinggalkan online purchasing ini Bapak Ibu. Enggak boleh tinggalkan ini. Kerana sekarang ini saya ketemu dengan teman-teman saya yang tidak terlibat dalam dunia MLM ini. Jadi mereka banyak juga jual pakaian mereka melalui rumah online purchasing dan cukup penghasilan mereka cukup besar. Kerana 30% omset itu secara global pakai online purchasing ini. Dan target dunia satu hari nanti dia akan jadi 70 online, 30 secara tradisional. Jadi kita harus onkan ini. Dan kita membuat satu konsep yang cukup sederhana. Saya rasa mungkin anda pernah dengar dan anda nanti akan tahu diajar oleh upline anda, orang-orang yang arif lagi bijaksana nanti. Kalau enggak tahu, tahulah gampang sangatlah. Ya. Nanti sebagai satu contoh lah, saya membuat satu persepsi sedikit, bayangan supaya anda bisa membayangkan. Ya. Ya. Kita fokus. Kerana ada masalah, kita harus cari solusinya. Dan saya lakukan ini kerana saya dapat saya melihat memang saya lihat ada masalah. Tapi dalam masalah yang saya lihat itu, saya harus cari satu jalan keluarnya, solusinya itu. Kalau tidak, bagaimana mau mendapat 100 PLC menjelang tahun 2020? Benar kan? Mau enggak mau? Contohnya, anda beli produk kan? Dalam bika online ke kita. Jadi dia ada dua cara. Mau langsung kirim ke rumah anda, harganya agak beda dikit, kos pengiriman kita masuk, ataupun anda akan collect di tempat stokis, itu tidak perlu kos pengiriman. Jadi anda pergi ke tempat stokis, tunjukkan saja SMS itu, dia kasih produk itu. Ini kita kasih, ini yang kita lakukan ini. Jadi menggampangkan, mempermudahkan. Stokis yang bimbang. Ada juga komisi stokis di situ, kita sentiasa memikirkan kesuksesan bersama. Ini luar biasanya Keling itu. Benar? Anda nanti bisa juga chatting dengan prospek anda melalui online. Chatting, tiba-tiba dia mau gabung, dia buka, ada formulir di situ, masuk, telah jadi downline anda. Kita akan, insyaAllah, ini sebenarnya impian saya. Dan insyaAllah, tahun ini akan tercapai. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Kita harus menjadi yang pertama. Kalau anda masuk ke ruangan saya itu, gede, saya letak kata-kata, saya rasa di bawah juga ada. Yang terbaik adalah kesempurnaan. Walaupun Keling bukan sempurna, tapi insyaAllah kita ke arah menjadi yang terbaik. Kita lakukan ini. Kerana sempurna itu sudah full stop. Yang sempurna sudah full stop. Ya, karena yang sempurna cuma Tuhan saja. Sudah full stop, sudah enggak ada. Jadi kalau kita sebagai ciptaan yang lemah ini, kita tidak akan bisa jadi sempurna, tapi insyaAllah kita akan menjadi yang terbaik. Kita akan sentiasa memperbaiki dan memperbaiki. Kenapa saya letakkan whiteboard di sini Bapak Ibu? Kenapa ya? Kenapa saya mau ngomong di sini? Kerana di dalam marketing plan Keling nih, Bu, Bapak, uangnya ada, uangnya besar. Tapi kenapa banyak orang yang dapat kecil? Sebab caranya enggak benar. Dia enggak ngerti. Uangnya ada besar. Yang dia mengejar posisi. Dia bukan mengejar omset. Ini yang salahnya. Di Keling, anda jangan kejar posisi. Anda kejar omset. Secara otomatis posisi dapat. Dua-dua anda dapat. Penghasilan anda dapat. Posisi anda dapat. Benar kan? Tapi kalau anda mengejar posisi saja, kadang-kadang omset tidak masuk. Itu yang kadang-kadang kita rasa minder. Maaflah. Saya harus minta maaf dulu. Jangan kita nanti, satu hari nanti, penghasilan kita crown ambassador, tapi penghasilan kita lebih kecil daripada seorang emerald manager. Itu yang saya enggak mau. Dan sebab itu di dalam proses-proses anda menjalankan bisnes Keling ini, anda adalah seorang businessman. Seorang businessman, dia tidak akan berhenti kecuali kalau dia sudah mati saja. Anda lihat upline anda kayak macam Pak Henry, Pak Tubagus dan yang lain-lain di belakang itulah. Walaupun mereka telah bergelar Executive Leaders Club Royal Crown Ambassador, tapi mereka masih terus bekerja. Saya sebagai seorang Presiden Director pun, saya tetap masih bekerja lagi. Ngomong lagi. Pergi sana, pergi ke sini. Benar kan?
Tapi pada saya sederhana saja saya mikir. Sebagai seorang pemimpin yang disayangi, waduh. Kita harus membuktikan, kita harus melakukan dengan cara pembuktian. Ya? Kita harus ngomong dan lakukan. Bukan ngomong aja, kita harus lakukan. Baru akan lihat kan, Anda juga pemimpin. Jangan tahu mengajar saja. Anda ajar dengan tindakan Anda. Lakukan ini. Dan insya Allah, yang lain itu akan mengikut. Tapi kalau Anda goyang kaki aja, kaki pun tak gede-gede juga. Goyang ya, nggak ke mana-mana juga. Kita harus bekerja. Kita tidak akan bisa berhenti insya Allah. Tapi dia punya tanggung jawab itu berbeda. Kalau sebagai seorang leaders, kita bicarakan emerald ke atas atau diamond ke atas ini, waktunya harus lebih banyak untuk memberi perkhidmatan servis kepada downline-nya. Nah, ini tanggung jawab. Ya, beda. Kalau posisi Anda emerald ke bawah, posisi Anda ataupun ruby ke bawah ni tadi, Anda lebih kepada bagaimana untuk menservis klien-klien Anda. Ini yang sering saya tekankan di sini. Dan memang saya bicarakan marketing plan kita benar-benar memberikan satu income yang besar kepada mereka yang benar-benar mengikut, dapat melakukan, mengikut syarat-syarat yang telah kita tetapkan. Saya hari ini membuat sedikit, ini cara mana saya explain kepada upline Anda di belakang itulah. Berita negatifnya, saya ini sebenarnya kurang sehat. Kurang sehat. Ya. Kalau mengikut isi saya, dia suruh saya pulang ke Malaysia aja, berbuat di sana kan. Ini cerita saya lah. Baru saya ngobrol-ngobrol dengan upline Anda di belakang itu. Saya punya trombosit, saya itu terlalu minus-minus, sampai kosong pun ada begitu. Lemah sih gitu kan. Terus saya bilang, saya butuhkan Anda. Mungkin kerana aura Anda itu membuat saya masih bisa bertahan berdiri di sini. InsyaAllah. Ya. Mau mundur nggak bisa. Sebab sudah janji kan. Jadi kita berdirilah. Usia pun tahun ini 56 tahun. Bersyukur sajalah ya. Ada teman saya 56 tahun pun, jalan pun dah pakai gini kan. Ya benar. Ada yang baring itu. Saya pun masih bersyukurlah masih bisa berdiri lagi. Itu bersyukur ajalah. Ya, nikmati sajalah. Saya membuat sedikit coretan kepada Anda. Jangan bimbang, tidak akan lama punya. Karena saya tidak membuat Anda mau sedih lagi, cukuplah gitu ya. Hidupnya jangan stres. Kayak macam Pak Hendri ngomong kan, hilangkan stres kita harus fresh kata dia. Benar kan? Jangan stres. Ini saya mau cerita stres sedikit. Stres, ini cerita stres ini ya. Saya pernah sharing cerita stres ini dengan grup-grupnya Pak Hendri kan dibikin grup. Jadi saya bisa sharing cerita stres inilah. Ceritanya gini. Seorang ini stres ke kantor, karyawan-karyawan pun lihat muka ini macam enggak senang gitu ya. Pulang ke rumah, ini ceritanya lah, bukan saya lah. Bila dia pulang ke rumah, berantem dengan istrinya. Begitulah. Berantem dengan istrinya ya. Kerana istri ini, sebab itu orang ngomong kepada para lelaki, pesan saya, kalau Anda ingin merubah, sampai sini yang belum nikah. Banyak ya. Ini lelaki. Banyak ya. Saya nasihatkan kepada Anda. Ini 70%. Kalau Anda mau merubah dunia, rubahlah di saat Anda masih bujang. Karena apabila sudah Anda menikah nanti, mau nukar TV channel pun nanti kan akan ada problem nanti. Faham tak maksud saya? Anda pergi ke rumah, Anda istri kan lihat film apa, Anda cuba tukar. Pasti berantamnya gede itu. Jadi benar kan? Benar tak para suami? Benar kan? Ini cerita pengalaman ini. Suami dan istri ini diibaratkan permainan catur. Anda tahu permain catur? Raja itu, suami ini raja kan? Raja, title saja nama raja. Tapi dia cuma bisa melangkah satu tapak aja. Permaisuri itu dia bisa pergi kemana-mana pun. Benar? Ya. Saya kirim ke istri saya. Dia balas pula, dia bilang ini versi suami, ini versi istri pula. Memang dia benar, memang dia bilang. Suami istri ni kayak macam permainan catur, kata dia.
Kenapa suami itu dia cuma bisa melangkah satu-satu, isteri bisa melangkah mana-mana untuk memprotek supaya king itu jangan mati. Kalau suami dia mati, kalahlah. Jadi dia akan kawal suami sampai suami itu tidak mati, dia bilang. Supaya suami itu sentiasa kuat dan kekar. Dan maksudnya gitu. Dia kata isteri saya. Dia benar juga ya. Ini cerita itu tadi lah. Cerita orang stres itu tadi kan. Dia pulang ke rumah. Dia berantem dengan istrinya. Anak-anak dia pun kurang menghormati dia. Dia ngomong tahu apa, anaknya lawan dia balik. Normal dalam kehidupannya. Akhirnya dia ketemu dengan ahli sufi. Ahli agama lah. Dia ketemu dengan ahli sufi. Dia ceritalah tentang sejarah. Bagaimana dia bilang dia mau bunuh diri, kata dia. Ahli sufi ni ngomong, okey, aku kasih kamu racun. Dia kasih satu botol racun itu. Kamu cuma minum separuh saja. Separuh lagi kamu minum setelah 1 minggu. Ya. Apabila kamu minum separuh ini, kamu bisa hidup 1 minggu. Kamu minum yang separuh lagi nanti, itu 24 jam kamu akan mati, kata dia. Benar kan? Dia minum, kerana dia cuma bisa hidup 1 minggu kan. Sampai itu dia mikir, ini kurang ajar punya ahli sufi. Dia bilang, seringkali dia ketemu dengan ahli sufi yang lain, mereka nasihatkan dia. Jangan bunuh diri ini, haram hukum dia. Ya? Nanti tidak cium bau syurga, gitu-gitulah. Tapi yang ini kok dia galakkan aku bunuh diri pula. Tapi kerana aku sudah bosan untuk hidup, stres lah ini tadi. Jadi tak stres lah ini ya. Kita stres ya. Jadi dia minum. Tapi kerana dia yakin 1 minggu lagi dia sudah mau mati, dia bangun pagi, dia salam dengan istrinya, sayang, abang minta maaf atas pelakuan abang. Kaget lah isteri, enggak pernah suaminya bikin gini ya. Tiba-tiba, kenapa kan? Lepas tu istrinya mau masak ke dapur, ditemani istrinya, ada piring-piring kotor dia cuci. Sampai istrinya ngomong, Mas, maafkan aku kalau aku berbuat salah. Enggak, kamu enggak salah, aku yang salah. Sampai istrinya nitis air mata aja gitu. Ya? Dia pergi ke kantor, dia ketemu karyawannya, dia salam, Assalamualaikum kepada yang muslim. Kalau yang non-muslim, selamat pagi. Doakan saya, kamu kerja baik-baik. Itu, ini, dia senyum. Karyawannya pun, sudah. Kenapa jadi kayak gini? Jadi karyawannya pula dekat dengan dia, sayang dengan dia kan. Besok dia lakukan selama 1 minggu, karyawannya rasa kangen dengan dia, ketemu dia. Sebelum dia ngomong Assalamualaikum, karyawannya ngomong Assalamualaikum. Yang non-muslim, sebelum dia ngomong selamat pagi, karyawannya ngomong, Pak selamat pagi Pak. Tanya, Papa mau makan apa? Anaknya, dia main dengan anaknya. Dia benar-benar menikmati 1 minggu hidupnya itu dengan membuatkan satu perubahan 360 derajat. Yang selama ni dia sering marah-marah anaknya, dia main-main sama anaknya. Anaknya pun sayang dengan dia, salam, cium tangan, segala macam gitu. Dia sudah merasa nikmatnya hidup. Nikmatnya hidup. Dah mulai hilang stresnya itu. Dah mulai hilang stresnya itu kan. Jadi kalau stres, fikirkan besok anda akan mati. Hilang stres. Hampir 1 minggu, kerana sudah janji itu tadi. Sudah janji mau mati. Dia harus menunaikan janji dia juga lah kan. Dia minum yang separuh lagi. Kemudian dia lihat, dia ketemu dengan ahli sufinya, kenapa kok aku belum mati lagi ya? Mungkin lagi 2-3 hari mati kok. Dia ketemu ahli sufi, dia ngomong, Pak, kok aku dah minum 1 botol. Kapan nyawa aku akan ambil Tuhan ya? Tapi kalau boleh jangan diambil dulu deh, aku rasa sudah mulai nikmat hidup ini. Kalau ahli sufi ngomong, apa yang aku kasih kepada kamu bukannya racun katanya. Air biasa saja. Tapi nikmat hidup ini, kalau kita mikir besok kita akan mati. Jadi benar kan? Jadi kalau kita lihat, beribadahlah kamu, seumpama kamu akan mati pada esok hari. Kalau kita lihat kakek-kakek yang sudah tua, mau nyebrang jalan, lintas jalan, selama kita akan pimpin tangan dia. Kerana kita mau cari-cari pahalanya. Ya? Kita ketemu orang, senyum satu sedekah. Ya? Benar kan? Sebab itu orang ngomong, beribadahlah kamu, seumpama kamu akan mati pada esok hari. Itu saja untuk kita bahagia. Jangan mikirkan hutang dulu. Ya, hutang tu insyaAllah kita kerja. Jangan kita mikir saja kita enggak mau bekerja. Tapi bekerjalah kamu, seumpama kamu akan hidup 1000 tahun lagi. Ini yang harus kita simpankan dalam diri kita. Keyakinan dalam diri kita. Ya. Orang tanya kepada saya. Satu orang tanya kepada saya. Satu top leader di satu perusahaan lain. Dia mau bergabung dengan Keling, satu soalan apa dibilang? Pukulan maut. Kita ngomong itu. Ditanya kepada saya, Pak, Keling ini bisa bertahan berapa lama lagi? Kerana seringkali perusahaan MLM ini
paling lama 10 tahun. Itu paling lama lah, 5-6 tahun paling lama gitu, lepas itu dia akan kuburnya. Dia akan kubur. Saya bilang sama dia, insya Allah, urusan kapan matinya Keling itu bukan saya, itu urusan Tuhan kan. Tapi kita bekerja seolah-olah Keling ini akan hidup 1000 tahun lagi. Nah ini yang kita harus simpankan di dalam diri kita ini tadi. Benar kan? Kita stres ini tadilah. Jadi hilangkan stres-stres kita. Yakin. Ada orang ngomong kepada saya. Ini cerita ya. Dia nggak punya satu kepercayaan diri. Nggak pede. Karena dia lemah. Itu, ini. Saya mau buat sedikit sharing dengan Anda. Sharing Anda. Saya dulu juga begitu Pak. Kalau Anda yang telah membaca buku Breaking Free, itu Anda akan tahu sejarah hidup saya. Ya Allah, ya Rabbi, saya ini orangnya amat sensitif. Bila paman saya pulang, dia nggak mau ngobrol dengan saya, dia ngobrol dengan adik-adiknya, saya akan bawa diri sendiri di balik tiang, di bawah rumah itu kan. Kan rumah orang kampung kan dia ada tiang itu kan. Duduk di situ, nangis saya sendiri. Nangis, air mata keluar, tidak ada siapa yang tahu. Gitulah saya. Sulit. Ya, ketemu dengan orang-orangnya bergaya dikit, nggak pede saya. Mau cari istri, lihat yang cantik dikit, nggak pede saya. Gitu ya, karena kita nggak pede. Ini cerita nggak pede. Nggak pede. Tidak percaya. Jadi akhirnya, karena saya seorang muslim, kebetulan seorang ahli motivator ini, dia seorang muslim dan seorang ustaz juga. Saya tanya dia, bagaimana caranya untuk menanamkan satu keyakinan diri kepada saya? Saya bicara tentang diri saya ya. Saya bicara. Saya rasa kalau dalam agama Kristen yang lain juga mungkin ada, tapi saya nggak paham ya. Tapi kalau ini saya tanya ada, ini sejarah hidup saya. Dia ngomong gini. Kita harus paham tentang sejarah pengujudan kita, dia bilang. Ya, dia bilang yang pertama harus yakin dan percaya bahwa Bapa ini terpilih, memang Tuhan pilih dan ada satu perjanjian dulu. Satu negosiasi antara Tuhan dengan kita, dengan roh kita dahulu. Roh kita dahulu, bahwa sebenarnya kita siap untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Itu kepemimpin, kita berani. Dia bicara gunung pun nggak berani, itu nggak berani. Ini cara untuk mempertahankan. Inilah. Itu yang pertama. Semua orang sama. Yang kedua dia bicara, aku ciptakan manusia dengan seindah-indah kejadian, kata Tuhan. Ya, kalau kita melakukan perkara yang baik, kita diciptakan dengan seindah kejadian, tapi kita juga bisa lebih jelek daripada haiwan kalau kita melakukan keengkaran. Ya, itu dalam Al-Quran ada. Benar kan? Surah At-Tin enggak silap saya. Anda tahu kan? Dia ngomong, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku ciptakan manusia dengan indah kejadian. Manusia itu siapa? Dia bilang. You manusia juga, you bukannya haiwan, kata dia kan. Jadi kita ini sebenarnya gini ya. Tanggung jawab Tuhan itu dah siap buat kita, dah lengkap buat kita. Tapi yang membuat kita enggak pede ini sebenarnya adalah urusan kita sendiri. Karena kita melihat banyak kegagalan yang kita tempuh itu tadi. Jadi bagaimana caranya adalah kita harus mau nggak mau, tidak ada siapa yang bisa bantu kita, adalah kita harus atasi kegagalan itu sedikit demi sedikit. Dan yakin. Ya, dan yakin, harus yakin. Sebabnya di dalam hadis qudsi, Anda tahu hadis qudsi kan? Hadis qudsi ini, dia ini macam Quran lah, tapi tidak ada dalam Quran. Ya, firman Allah. Disebutkan dalam hadis qudsi itu tetap disebut firman juga. Enggak macam ustaz lah saya. Tapi minta maaf lah ya. Bukan mau mengajar. Mengingatkan diri saya dan mengingatkan kepada anda-anda yang mungkin merasa kurang pede juga. Ya. Bahwa Tuhan ini adalah persis apa yang kita pikirkan. Maksudnya, bukan rupa Tuhan itu. Maksudnya kalau kita pikir enggak bisa, kita rasakan enggak bisa, insya Allah enggak bisa lagi. Jadi ini perasaan ini harus kita lawan. Kalau kita yakin insya Allah bisa, Tuhan akan tunjukkan jalan-jalan untuk membuat kita bisa. Tapi kalau kita nggak yakin, ini firman Allah. Ini firman Allah. Kalau kita tidak yakin, insya Allah Tuhan tunjukkan jalan-jalan yang akan membuat kita lebih tidak yakin. Jadi mau nggak mau, ini peraturan yang telah Tuhan tetapkan. Kita harus ikut peraturan ini. Maksudnya kita harus ikut. Kalau kita mau maju. Ini peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Kita tidak boleh lari dari peraturan ini.
Jadi mau nggak mau, janganlah kita menangisi nasib kita yang mungkin tidak beruntung sebagaimana orang lain. Jangan. Jangan. Rumus saya adalah, kalau satu kaki kita, orang itu kita buat nggak maju, mungkin rezekinya nggak ada, kita cari downline yang kedua. Cari kaki kedua, benar kan? Masih nggak selesai lagi, cari kaki ketiga. Nggak selesai lagi, cari kaki keempat. Nggak selesai, cari kaki kelima. Insya Allah Anda akan ketemu. Anda akan ketemu satu hari dengan orang yang sedang Tuhan memberikan rezeki kepada dia. Dan kadang kala kesusahan kita bukan karena diri kita, karena rezeki-rezeki orang-orang ini. Benar. Ini kepercayaan saya. Rezeki orang-orang ini. Jadi jangan sekali-sekali berhenti sponsoring. Ini maksud saya ya. Oke ya. Sebab itu kita ada Ladies Club. Nah, Ladies Club. Ladies Club ini kalau benar-benar aktif nanti habis kaum lelaki ini. Bagaimana mereka nanti? Jadi pengusaha-pengusaha wanita yang sukses. Ini. Inilah reformasi ini tadi. Oke. Membicarakan tentang marketing plan Keling ini benar-benar bisa menghasilkan uang. Benar bisa menghasilkan uang. Saya tunjuk pada Anda. Saya nggak mau cerita tentang development bonus, itu terlalu gampang. Saya mau cerita bagaimana perhitungan leadership itu tadi. Anda tahu perhitungan leadership? Saya buat paling gampang. Saya nggak ngerti lah. Waktu saya explain ke Pak Henry, Pak Tubagus, mereka gampang faham. Ceritanya gini lah. Kita ambil Ruby lah, tengah-tengah. Ya, Anda tahu kan, kalau seorang Ruby manager, kalau Anda lihat dalam bonusnya 30%, benar kan? Daripada omset dunia, benar kan? Benar atau tidak? Benar ya? Jadi kalau benar, Anda ngerti lah. Tapi banyak yang diam, jadi banyak yang ngerti, benar ya? Daripada omset dunia, benar kan? Jadi kalau Anda lihat Ruby, ini cerita Ruby, Anda lihat dalam satu kit, jadi Anda balik, Safir bagaimana, Ruby bagaimana, Emerald bagaimana, saya ambil Ruby lah. Ruby itu dia bilang, personal BV, 5% kata dia. First level, 5% kata dia. Second level, level kedua, 5% kata dia. Level ketiga, 4%, benar tak? Ruby sampai 3 level aja ya? 3 level atau 4 level ya? Lupa saya. Anda ada satu kit enggak? Tapi enggak ada, enggak apa-apa lah. Contohnya lah, saya buat satu contoh je lah. 554. Lupa saya sampai kapan. Ataupun ada satu lagi enggak silap saya lah. Tapi mungkin salah lah. Tapi ini enggak penting lah ya. Ini enggak penting lah ya. Saya mau tunjuk kepada cara perhitungan. Okey. Anda lihat dia punya syarat dia adalah yang dihitungkan sebagai first level itu adalah 2000 BV atau 3 emerald dihitung sebagai satu level. Okey. Katakanlah downline Anda begini. Contoh ya. Saya buat contoh yang cukup sederhana. Beginilah. Inilah cukup sederhana. Supaya Anda faham lah. Tujuan saya supaya Anda faham. Simple aja saya buat. Kata Anda buat 400 BV di sini ya. Di sini katakanlah 1000 BV lah. Di sini 1000 BV, katakanlah ya. Mungkin di sini buat 400, di sini buat 200, di sini buat 400, 1000 BV, benar kan? Di sini kan sudah ada pecah-pecah itu. Mungkin ini satu saja, ini mungkin ada di sini kata 1600 BV. Ya. Di sini katakanlah 3000 BV. Contoh ya. Ini contoh. Ini level 1, ini level 2, ini level 3. Okey. Kalau mengikut ini 2000 BV atau 3 emerald dihitung sebagai satu level, ini sudah enggak ada lah sebab dia belum ada emerald lagi kan. Di mana yang dihitungkan sebagai satu level? Saya mau tanya Anda. Apakah ini dihitung sebagai satu level? Tanyalah, ini ketua kelas ini. Siapa nama ketua kelas ini? Siapa namanya? Amras. Amras gitu ya? Di mana Amras? Level 1-nya di mana Amras? 1000
ditambah 1.600 jadi 2.600. Apakah ini dihitung sebagai level 1? Sebenarnya di Keling ini satu sistem yang bagus di Keling ini. Komputer kita, dia akan cari satu level sampai maksimalnya 27 level. Sehingga dia ketemu satu level tersebut di atas 2000 BV. Maksudnya gini, ini 1000 di bawah 2000. Komputer tu cari lagi. 1600 ini di bawah 2000. Turun ke bawah lagi. Di sini baru di atas 2000 baru dihitung satu level. Maka level 1 anda adalah 4.600, 5.600. Ini level anda. Apabila anda telah menjadi safir kata, anda lihat perhitungan level 1. Begini cara dihitung itu. 5.600 kali 5%, 230 guys silap saya. Ini bukan wang ini point. Itu point. Bukan wang itu baru point. Level kedua, jika begitu dia akan turun. Cari begitu. Enggak? Sampai satu level itu ada 2000, itu yang dicampur-campur itu. Itu yang jadi level 2 anda. Ngerti kan? Jelas tak? Dalam bahasa Malaysia, sudah terang lagi bersuluh. Udahlah jelas, saya jelaskan lagi. Supaya anda benar-benar jelas. Ya? Jadi marketing plan Kelly ini memang ada uangnya. Ada uangnya. Tapi dengan syarat anda ikut peraturannya. Anda make sure main 5 kaki. Yang kayak macam upline anda ajar 5. Mula-mula saya kaget, apa ini kan? Rupanya 5 kaki. 5 kaki ini anda bangunkan. Coba cari 3 kaki aktif. Bagaimana? Itulah, kita pelan-pelan. Bangunkan satu, dah mula besar, bangun begitu kita jaga. Supaya minimal dapat kita buat 3 kaki aktif. Make sure 3 kaki anda itu di atas 3.000 BV. Anda akan lihat penghasilan anda. Ada uangnya bu, ada uangnya. Di atas 3.000 BV. Sebelum anda qualify untuk leadership ini, di atas 3.000. Apabila anda telah menjadi seorang ruby segala macam itu, buatlah 5.000. Kejar itu di atas 3.000. Anda akan lihat uangnya, ada uangnya. Tapi kalau anda di bawah 3.000, enggak ada uang lah sebab anda menghasilkan dikit. Nanti anda ngomong kita blank kali jelek. Bukan jelek, omset enggak ada. Kalau omset enggak ada, apa kita kasih bonus besar, bangkrutlah perusahaan. Benar kan? Itu lagi bagus kita jangan buka keling, kita buka panti asuhan aja. Jaga anak-anak yatim ini kan? Benar kan? Ada faedahnya juga kan, anak yatim ini kan kekasih Allah kan? Ini dia, ini baru point. Contohnya ini, level 1 230 poin. Contohnya lah. Level 2 dia kan mungkin banyak lah. Level 2 mungkin 400 poin. Contohlah. Level 3 mungkin 500 poin. Ini total point ini katakanlah 1000 poin total point ini. Ini poin anda katakanlah totalnya 1000 poin. Contoh ya. Ini contoh. Jadi dalam dunia ini dari Indonesia sampai ke Cina lah kita katakan. Semua poin ini dikumpulkan. Semua poin ini dikumpulkan. Dan yang safir ke atas inilah. Safir ke atas semua dikumpulkan poinnya itu. Jadi, hari ini saya bicara bukan sebagai seorang presiden director. Saya bicara sebagai seorang ayah. Karena saya mau melahirkan lagi anak-anak yang bisa berkarir. Sebagaimana yang telah bakal menjadi atuk di belakang-belakang itulah kan. Benar kan? Supaya mereka juga bisa menikmati luar negeri mereka itu. Jadi anda take over cepat. Anda lebih hebat kok daripada mereka. Berbahasa Melayu, sayangkan anak dipukul-pukulkan. Tapi jangan sampai cedera lah. Dia buat salah, sedikit gitu kan. Sayangkan istri ditinggal-tinggalkan. Tapi bukan tinggal untuk cari yang lain, bukan pergi ke karaoke, tidak. Tinggalkan untuk cari rezeki. Tinggalkan, ya. Dan insya Allah macam saya pun, saya 1 bulan 10 hari saja di Malaysia sama anak isteri saya. 20 hari saya sendiri. Sebab itu yang saya appreciate isteri saya itu. Dia memang isteri yang terbaik buat saya. Kerana dia menjaga anak-anak saya itu. Benar kan? Kerana kita hidup berapa tahun lagi kok. Anak kita yang akan hidup lama kan. Jadi contohnya ginilah. Contohnya, omset dunia, katakanlah 10 juta. Saya buat hitunglah, BV. Supaya gampang ya. Jadi, kita kali 30%. Jadi,
3 juta ringgit Malaysia, benar kan? Akan dibahagikan, ini tabung ini, yang akan dibahagikan kepada Safir Manager sampai ke Royal Crown Ambassador. Dia akan bagi semua. Bagaimana cara pembahagiannya? Berdasarkan daripada total point yang kita collect. Bagi dengan 3 juta ini tadi, bagi dengan total point. Barulah dapat berapa ringgit Malaysia 1 point, mungkin 30 sen ke. Dan ini akan naik kalau omset kita naik. Ya. Sebab itu nasihat saya, satu orang kalau bisa pegang satu akaun saja. Jangan anda pegang sampai 3 akaun. Bisa pegang 3 akaun, tapi ada orang yang menjalankan akaun itu. Ya, macam kita punya satu isteri, kita letak nama dia. Kalau bisa dia jalankan dikit-dikit gitulah ya, supaya benar-benar naikkan omset kita itu. Jadi contoh anda punya point 1000 point. Jadi 1000 kali 30 sen, contohnya lah dapat 300 ringgit. Ini baru satu, 300 ringgit itu kurang lebih 1 juta lah. Ini baru satu bonus. Baru satu bonus. Ada development bonus lagi. Benar kan? Kalau anda Safir ke atas, anda ada SRED lagi. Anda main di atas 3,000 ni tadi, plan B semua anda dapat, plan B semua anda dapat. Banyak tau. 45 juta boleh saya dapat tau. Itu saja. Dia punya kuncinya adalah main di atas 3,000 BB. Anda faham maksud saya lah ya? Bikin di atas 3,000 BB. InsyaAllah. Anda akan hitung kurang lebih dalam 10% lah. Total BB itu anda akan dapat. Anda dapat. Gampang saja. Tapi kalau anda enggak dapat, jangan kayak macam musang sama dengan mangga. Dia lompat, loncat, dia enggak bisa dapat mangga itu. Dia ngomong mangga itu asam. Ya, jangan begitu. Ya, saya lihat waktu pun sudah mencemburui kita. Jadi kalau anda faham cara perhitungan ini juga perhitungan yang digunakan untuk SRED. Point anda ni, kalau SRED, total Safir sampai Diamond, omset Safir sampai Diamond, bagi dengan total point, dapatlah mungkin 60 sen ke gitu. Kali dengan anda punya point 1000 point. Begitu juga dengan travelling incentive. Begitu aja konsepnya. Sederhana begitu aja. Sederhana. Sebab itu saya bicara kepada mereka yang belum mencapai tahap Emerald Ruby ke atas itu, make sure 3 kaki itu di atas 3,000 BB. Anda lihat hasilnya. Lumayan bu. Lumayan. InsyaAllah lah. Bisa lah kasih makan anak kita, anak isteri kita. InsyaAllah lah. Ya? Satu anak, sekolah anak. InsyaAllah bisa. Satu isteri, 3 anak. Begitulah. Bagaimana lakukan itu? Dan sebenarnya konsep syarat-syarat peraturan partner sejati itu sebenarnya mereka tidak ngomong, tapi sebenarnya ke arah begini untuk melewatkan gini. Kalau anda ikut syarat-syarat peraturan partner sejati itu, InsyaAllah anda akan bisa begini. Anda akan bisa begini. Janganlah kita melawat isteri kita yang cantik saja. Harus kita balancekan. Contoh, ya anda punya 4 kaki kan? Servisnya sama rata, walaupun di situ kecil, servisnya supaya dia naik. Ya, jangan anda lihat di situ anda turun, bisa ngumpul banyak orang, puji-puji anda senang. Saya ngomong siap, macam saya bicara macam karyawan saya ngomong harus 1,000. Saya bilang enggak, 200-300 pun saya turun. Saya bilang bicara begitu, siap saya turun. Kerana mungkin daripada 200-300 yang akan menghasilkan omset lebih besar buat kita. Ya, InsyaAllah. Saya sebenarnya tadi ada iklan, tapi enggak jadi saya putarkan iklan tu. Kerana waktu mencemburui kita. Saya ingin membuat satu penutup dengan sharing kepada anda satu kisah. Sebuah kisah yang agak popular lah. Saya rasa mungkin anda pernah mendengar kisah ini. Kisahnya kasih sayang suami dan isteri. Hari ini kita bicara kasih sayang. Wow. Tapi kisah ini kisah serius ya. Wow-nya nanti terakhir lah. Ini kisah serius. Seorang guru berbicara dengan anak muridnya menceritakan kisah ini. Kisah bagaimana seorang suami menyayangi istrinya. Mereka memiliki anak sebenarnya. Satu hari mereka ini liburan. Liburan berdua aja kayak macam honeymoon lah. Suami dan isteri ini kayak macam honeymoon lah. Naik ke cruise. Tiba-tiba sampai di lautan dalam. Cruise ini bocor tenggelam. Jadi semua mereka mempersiapkan
pelampung ya. Pelampung itu, lemparkan. Semua krus ada pelampung itu, dilemparkan. Jadi, semua orang terjun masuk ke dalam pelampung tersebut. Dan mereka kayu pelampung, tinggal satu pelampung. Dan pelampung ini cuma bisa memuatkan satu orang saja. Yang tertinggal ini adalah suami dan istri. Argumentasi lah. Tiba-tiba ngobrol-ngobrol gitu, tiba-tiba suaminya ini loncat ke dalam laut dan masuk ke dalam bot tersebut. Istrinya teriak. Gurunya berhenti sebentar dan tanya kepada anak muridnya, kiranya apa yang diteriakkan oleh istri itu kepada suami itu? Apa yang diteriakkan itu? Istrinya tinggal sendirian. Dalam bot itu mau karam gitu. Kan suaminya tinggalkan, dia terjun ke dalam bot tersebut. Menyelamatkan diri. Sambil dia menyelamatkan diri itu, istrinya teriak. Kiranya apa yang diteriakkan oleh istrinya itu kepada suaminya itu? Jangan apa? Jangan tinggal daku. Begitu ya? Gitu ya? Diteriak begitu ya? Kira siapa yang diteriak itu? Kalau ibu rasa apa yang diteriakkan oleh istri itu kepada suaminya? Apa yang diteriakkan? Ini bayangkan ini ibu lah, ditinggal gitu. Apa yang diteriakkan oleh? Tunggu gitu ya. Kurang ajar, celaka kamu ya. Itu dia ngomong gitu lah ya. Tiba-tiba seorang anak murid menjawab, saya tahu apa yang diteriakin oleh istri itu kepada suami tersebut. Dia teriak, tolong mas, jaga benar-benar anak kita di rumah. Itu yang diteriakin oleh istri itu. Jadi suaminya itu benar-benar mengasuh, membimbing dan menjaga anak tersebut. Anak itu agak kesal dengan papanya itu. Kenapa dia meninggalkan istrinya itu sendirian, mati di dalam dasar lautan tersebut. Sehingga papanya akhirnya apabila anaknya telah meningkat dewasa, papanya meninggal. Anak murid itu ngomong, saya tahu apa yang diteriakin oleh tadi. Kerana di mana kamu tahu jawapan itu? Benar jawapan kamu tahu. Kerana inilah pesan mama saya kepada papa saya. Di saat mama saya, sebelum mama saya meninggal kerana penyakit kanker, dia bilang, mas tolong mas jaga anak kita. Terjadi pada kisahnya. Jadi dia benar dijaga. Satu hari apabila papanya sudah tua, papanya meninggal, dan anaknya apabila dia mengemaskan kamar tidur papanya, terlihatlah sebuah diary biru yang menceritakan tentang curahan hati seorang suami dan ayah. Dia mengatakan bahawa, sayang, dia bilang, aku benar-benar sepi hidup tanpa kamu. Kalau aku memikirkan tentang kehidupan aku, lebih baik aku mati saja bersama kamu di dasar lautan tersebut. Tapi kerana kamu mengamanahkan, kerana sayang cintaku, cinta kita kepada anak kita, maka aku terpaksa menunaikan amanah dan tanggungjawab. Aku terpaksa tinggalkan kamu kerana kamu memaksa aku. Gara-gara kamu tidak punya kesempatan untuk hidup lagi. Kerana rupanya istrinya ini mengidap penyakit kanker. Tujuan dibawa itu sebenarnya adalah untuk menghiburkan istrinya yang sedang saat-saat terakhir. Yang doktor sudah mengatakan bahawa dia sudah tidak punya harapan untuk hidup. Atas alasan itulah kenapa dia yang paksa suami menyelamatkan diri supaya bisa menjaga. Kerana waktu itu suaminya mau tinggal bersama dengan istrinya di krus tersebut. Tapi dia bilang, jangan, kamu harus selamat diri kamu sebab kamu masih punya kesempatan hidup. Kalau aku sudah tidak bisa. Sebab ini adalah saat-saat terakhir aku. Tolong jaga anak kita. Kerana amanah kamu lah. Maka aku terpaksa lakukan itu. Saya cerita kepada anda lah. Kalau saya tanyalah kepada yang telah memiliki, maaflah ya, saya bukan menyentuh lah. Kepada anda yang para suami yang telah memiliki istri dan anak. Secara jujurlah, kalau saya tanya pada anda sayang enggak istri anda? Pasti anda kata bilang anda sayang pada istri anda. Tetapi anda lebih merendui anak-anak anda. Jujurlah.
Kalau saya tanya kepada para istri, apakah Anda sayang kepada suami Anda? Saya yakin Anda mengatakan Anda sayang kepada suami Anda. Tetapi secara jujur, Anda akan mengatakan bahwa Anda merindui anak-anak Anda. Anda bimbang terhadap masa depan anak-anak Anda. Dan ini sebenarnya terjadi kepada kedua orang tua kita, Bapak Ibu. Mereka amat menyayangi kita. Mereka amat menyayangi kita. Sehingga akan segala kejelekan yang berada dalam diri kita ini, mereka akan tutupi. Dan mereka akan sentiasa berdoa, semoga kita ini bisa menjadi manusia yang bahagia dan sukses dunia dan akhirat. Ini doa-doa mereka, harapan mereka, Bapak Ibu. Mereka tidak pernah menceritakan kepada kita, tetapi daripada riak muka mereka. Kenapa rata-rata di zaman dulu orang tua kita sering menggalakkan kita menjadi seorang pegawai negeri? Kenapa? Karena mereka merasakan jaminan masa depan, hidupan. Kalau Anda bisa membuktikan sebagai seorang pengusaha, mereka akan rasa bangga dan senang banget. Impian mereka sebelum mereka menutupkan mata mereka buat kali yang terakhir. Mereka mau dalam keadaan yang aman, nyaman dan tenteram. Melihat anak-anaknya sudah settle down. Anak-anaknya sudah memiliki satu kehidupan. Insya Allah yang mencukupi. Kalau selagi kita masih diibaratkan peribahasa Melayu, kais pagi makan pagi, hari ini mencari untuk hari ini, besok mencari untuk besok, lusa kita nggak tahu bagaimana lagi. Mereka sebenarnya percayalah, mereka akan sentiasa bimbang, bingung, dan kadang-kala mereka akan menitiskan air mata. Dan mungkin air mata sudah tidak keluar lagi di mata mereka, Bapak Ibu, karena sudah mereka luahkan di saat kita masih kecil dahulu. Jadi apakah alasan ini tidak cukup kuat untuk membuat kita bangga? Kita banggakan mereka. Kita memberi sedikit kesenangan, kebahagiaan buat mereka sebelum mereka menutupkan mata mereka. Mungkin ini pertemuan hari ini, pertemuan Anda bersama dengan Keling. Mungkin jawaban daripada doa-doa yang Anda panjat sebelum ini. Doa Tuhan memberikan satu kesempatan kepada Anda, satu peluang kepada Anda. Bagaimana Anda harus mengisi kesempatan dan peluang ini. Anda tidak perlu menjadi seorang doktor untuk membahagiakan kedua orang tua Anda. Tapi Anda bisa menjadi seorang yang sukses. Bangganya mereka. Sebab itu, seringkali saya katakan, di saat hari kemenangan Anda, di saat Anda diberi satu penghormatan di acara recognition kita, anniversary kita, memang saya menggalakkan kalau Anda masih memiliki kedua orang tua ataupun anak-anak Anda, saya menggalakkan bawa mereka minimal ibaratkan sebagai sapu tangan yang menghapuskan air mata mereka yang terbuang sewaktu kita masih bersama dengan mereka dahulu. Ini harapan saya. Dan insya Allah, jangan sesekali ragu Bapak Ibu. Anda di jalan yang benar. Saya tidak membutuhkan banyak. Saya mau dalam lingkungan yang berada mungkin ratusan yang berada pada hari ini. Saya cuma membutuhkan 20-30 benar-benar pejuang sejati. Yang siap berjuang. Yang benar-benar fokus, ikhlas. Anda memiliki upline Anda. Dan Anda juga memiliki manajemen. Dan insya Allah Bapak Ibu, kalau Anda ikhlas, saya ikhlas, pintu ruangan saya sentiasa terbuka. Untuk mendengar bagaimana caranya perjuangan Anda. Dan kalau Anda membutuhkan satu bantuan, insya Allah kita akan bantu. Tapi yang paling penting adalah Anda harus siap. Anda siap. Anda siap. Anda siap. Fokus. Total komitmen. Go Leaders Club. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Majulah bersama Kelly. Masa depan yang cerah. Dan jangan kau pernah ragu
telah buktikan. Kelly, Kelly, your love Untuk masa depan yang gemilang.